Pemirsa, silaturahmi nasional dan bimbingan teknis Partai Perindo resmi dimulai pada hari ini hingga Sabtu 11 Desember di Jakarta Concert Hall, Jakarta. Acara ini dilaksanakan guna memperkuat visi dan misi serta memberikan pembekalan kepada anggota DPRD dari Partai Perindo. Acara ini diresmikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo dan disaksikan perwakilan Mendagri, staf khusus Kemendagri bidang pemerintah Profesor Mukhlis Hamdi. Acara diikuti oleh 398 kader dari DPRD Partai Perindo, Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia. Ya, silaturahmi nasional dan bimbingan teknis Partai Perindo resmi dimulai pada hari ini hingga Sabtu 11 Desember di Jakarta. Dan sudah bergabung bersama kami Angelica Deva Gam. Angel, seperti apa jalannya acara BIMTEK Partai Perindo hari ini? Ya, April, baru saja selesai acara silaturahmi nasional dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Partai Persatuan Indonesia. Acara ini digelar mulai hari ini, pembukaannya pada tanggal 9 Desember 2021 hingga Sabtu nanti 11 Desember 2021 di Jakarta Concert Hall Ainis Tower, Jakarta Pusat. Dan acara ini tentunya memiliki tujuan yang mulia, yaitu memperkuat visi misi dan memberikan pembekalan kepada anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota Partai Perindo di seluruh Indonesia. Dalam acara ini tadi dihadiri 398 dari 408 kader Partai Perindo di seluruh Indonesia. Dan nantinya akan ada sejumlah materi yang diberikan dalam acara silaturahmi nasional dan bimbingan teknis ini. Di antaranya pemberian materi dan pembekalan bagi para anggota dewan dalam penguatan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat di wilayah masing-masing. Kemudian memperkuat fungsi anggota legislatif bagi konstituen terkait peran penting kehadiran Partai Perindo dalam mewujudkan Indonesia sejahtera, dan pembekalan fakta integritas anggota dewan dan pemberian materi tentang anti korupsi. Dan kegiatan ini tentunya sekaligus menjadi momen silaturahmi antara wakil rakyat dari Partai Perindo pasca pemilu pada tahun 2019 lalu. Dan tadi sebelum peresmian, Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo juga memberikan sambutan kepada para kadernya, yang mana dalam sambutannya Bapak Haritanu Sudibyo ini menekankan bahwa akan ada gebrakan baru pada pemilu 2024 nanti. Salah satunya adalah memperkuat saksi di tempat pemungutan suara, dan tentunya berharap pada pemilu 2024 mendatang ini semakin banyak kader yang datang dari Partai Perindo guna mewujudkan Indonesia sejahtera. Dan tadi simbolis pembukaan dari Silatnas dan juga BIMTEK pada hari ini Partai Perindo tentunya dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo dan disaksikan perwakilan dari Kemendagri, yaitu staf sus Kementerian Dalam Negeri bidang pemerintahan Profesor Mukhlis Hamdi. April. Terima kasih Angelica Deva Gam melaporkan langsung dari Gedung Ayus, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pelaksanaan silaturahmi nasional dan bimbingan teknologi Partai Perindo ini guna memperkuat visi misi partai dan memberikan pembekalan kepada anggota dewan dalam menjalankan fungsi tugas. Ya, kini kita akan membahas lebih jauh bersama Ketua Panitia Pelaksana Silatnas maksud saya dan BIMTEK Partai Perindo, Effendi Syahputra. Selamat sore Bang Effendi. Selamat sore Aprilia. Baik, ini dari acara langsung ke sini ya Bang Effendi ya? Iya, langsung diminta kemarin. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini boleh dijelaskan acara silaturahmi nasional dan bimbingan teknologi ini bertujuan seperti apa, Bang? Jadi sebenarnya kita kalau mau ditarik ke acara ini adalah setelah pasca pemilu 2019, memang belum ada acara pertemuan seperti ini ya. Jadi kita mencoba untuk mensilaturahmikan 408 anggota legislatif yang kita punya di seluruh Indonesia dalam satu acara. Tentu acara ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi kita buat juga BIMTEK-nya. Jadi ada dua kerangka acara yang kita satukan, yaitu Silatnas dan bimbingan teknis anggota DPRD seluruh Indonesia. Nah, hari ini selesai dengan Silatnas, silaturahmi nasional tadi sudah dibuka oleh Bapak Ketum, dan besok itu sampai 2 hari ini akan diisi dengan BIMTEK.
BIM teknis macam upgrading ya, upgrading anggota-anggota parlemen kita di seluruh Indonesia untuk memberikan masukan-masukan, materi-materi yang dalam kaitannya, dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen kita yang mewakili Partai Perindo di seluruh Indonesia. Jadi ada pembekalan besok ya Ada untuk pembekalan. para kader ini. Baik, siapa saja yang akan mengisi pembekalan besok, Bang Effendi? Ada dari Kementerian Dalam Negeri, Oke. dari Dirjen Politik dan Pemerintahan, juga ada dari pengamat politik Bang Burhanuddin Muhtadi, dan nanti juga ada dari KPK. Oke. Mereka akan mengisi tentang pemberantasan korupsi maupun korupsi dalam anggaran. Kita mengagendakan materi ini juga menjadi materi yang cukup penting buat mereka. Dan terakhir nanti adalah materi internal partai, yaitu program nasional dari Partai Perindo sendiri dalam rangka menghadapi pemilu 2024 nanti. Baik, dari rangkaian acara ini sebenarnya mau menyudutkan atau mau menghasilkan target seperti apa? Ya tentu satu, kita ingin mengkonsolidirkan lagi barisan Partai Perindo ini. 2 tahun tidak ketemu. Ya. Tentu 408 orang ini adalah juru kampanye Partai Perindo saat ini. Kita mau sinergiskan lagi supaya mereka kembali dari sini. Kita punya satu visi, punya satu misi, perjuangannya apa yang harus kita lakukan ke depan. Dari mereka lah ini akan terus bergerak, dan kita harapkan tadinya mungkin di daerah itu cuma terpilih 1 orang, kita hadapkan nanti 2024 bisa jadi 1 fraksi. Tentu energi positif yang mereka terima selama di Jakarta dalam kegiatan ini, mereka bisa bawa dan tularkan kepada kader-kader kita lain yang ada di seluruh daerah tentunya. Baik, terlepas dari itu sebenarnya peran penting kehadiran Partai Perindo di tengah masyarakat ini seperti apa sih, Bang Effendi? Saya berharap kehadiran Partai Perindo ini benar-benar bisa membawa visi misi seperti jargonnya ya, untuk Indonesia sejahtera. Tentu semua visi yang kita tekankan kepada anggota kita juga adalah mereka harus menjadi orang-orang atau anggota parlemen yang memperjuangkan kesejahteraan itu sendiri. Jadi dalam bentuk pembuatan regulasi yang berpihak kepada masyarakat kecil dan berpihak kepada kesejahteraan itu sendiri. Jadi ini yang terus ditanamkan. Pak Ketum juga tadi selalu menyatakan bahwa anggota Partai Perindo, anggota Dewan Partai Perindo harus menjadi contoh. Tidak boleh ada yang memberikan contoh negatif. Tapi ini dengan 408 orang inilah modal kita, modal kampanye kita, modal branding kita, supaya masyarakat percaya bahwa memang Perindo ini punya visi yang untuk mensejahterakan Indonesia itu tidak hanya sebagai jargon, tapi dibuktikan juga dengan keberpihakan anggota parlemennya kepada rakyat. Respon dari peserta sendiri seperti apa tadi? Tadi cukup positif ya. Mereka senang sekali langsung disapa oleh Ketua Umum. Ada yang baru pertama kali mungkin bertemu Ketua Umum. Ini senang sekali momennya. Ketua Umum juga sangat semangat tadi menyampaikan bahwa 2019 adalah tahun evaluasi kita. Kita akan pasang target lebih besar lagi 2024 dengan sumber daya manusia yang kita persiapkan lebih baik, infrastruktur yang lebih baik yang akan kita siapkan, dan Ketum prinsipnya siap turun gunung dalam tanda kutip untuk bertarung lebih fokus lagi di 2024 nanti. Untuk agenda besok adalah yang menarik akan kehadiran Ketua KPK begitu ya. Ini dimaksudkan untuk apa ini? Agar memberikan edukasi atau pembekalan seperti apa harapannya kepada kader? Ya, harapan kita tentu ada penekanan khusus ya, artinya kepada anggota dewan kita jangan coba-coba korupsi lah gitu. Jangan coba-coba mengkhianati kewenangan yang diberikan oleh aspirasi masyarakat yang diberikan kepadanya dengan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti korupsi. Jadi kita nggak nanggung-nanggung, kita minta kehadiran Ketua KPK, insya Allah beliau kalau ada waktu bisa memberikan materi itu. Dan ini saya pikir akan menjadi semacam apa ya, daya dobrak buat kader-kader kita gitu, langsung memberikan semangat begitu ya, langsung diberikan hadirkan materi oleh Ketua KPK ya. Jadi mudah-mudahan aja tidak ada halangan dan mereka besok bisa mengikuti materi ini, dan tentu kita akan lihat diskusi interaktif juga di sana besok. Kita tidak akan menutup dialog, jadi supaya mereka terpuaskan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, energi yang mereka bawa kembali ke daerah masing-masing bisa ditularkan lagi kepada kader-kader kita di daerah yang belum berkesempatan hadir hari ini. Baik, terakhir Bang Effendi, apa ini pesan yang mungkin bisa disampaikan tidak hanya untuk para peserta dari acara yang terselenggara selama ini, namun juga mungkin anggota di Partai Perindo seluruh Indonesia? Ya, kita menghimbau semua anggota untuk fokus lah ya, kita harus berjuang lagi
evaluasi besar 2019. Kita harus evaluasi di mana kegagalan kita, di mana kita belum bisa maksimal. Sehingga di 2024 ini kami dari komitmen dari DPP juga, kita akan buat strategi-strategi khusus, kita akan buat stimulan-stimulan khusus untuk bisa mengakselerasikan lagi pergerakan politik dari Partai Perindo ini. Jadi jangan putus semangat. Kita juga minta kepada pengurus-pengurus daerah untuk mencari talenta-talenta terbaik ya. Artinya sumber daya manusia yang baru, yang terbaik, yang akan berpolitik praktis, yang bisa menjadi panutan dari masyarakat untuk bergabung bersama Partai Perindo lewat satu program yang nanti akan dinamakan Konvensi Rakyat ini. Luar biasa Suatu sekali. terobosan dari Partai Perindo tentunya. Oke, kita harapkan ini semua programnya berjalan dengan lancar Amin, ya, amin. Bang Semoga. Effendi Saputra selaku Ketua Panitia juga. Siap. Semoga acaranya berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan target yang diinginkan. Amin, amin. Terima kasih Bang Effendi. Terima kasih, Salam Bu, ya. sehat selalu. Ya, Selamat siap. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.